Jadi sebenarnya kalau kita pakai sistem Pareto, ya nggak tahu ya, gimana kita bisa bikin, anggaplah 20% omsetnya di Toco ya. Tapi itu bisa jadi 80% daripada profit kita. Halo, saya Om Botak. Saya adalah seller mentor Shopee dan TikTok. Saya bantu seller yang jualan di marketplace untuk menaikkan omset mereka hingga 1M per bulan. Oke, jadi di sesi kali ini Mas Arnold dan juga Om Botak ada beberapa pertanyaan, total 5 pertanyaan. Mas Arnold, Om Botak. 2 pertanyaan di awal untuk Mas Arnold, lalu 2 pertanyaan untuk Om Botak, dan selanjutnya 1 pertanyaan dan 1 pertanyaan. Apabila ingin menanggapi, boleh Om Botak, Mas Arnold dari jawaban masing-masing. Pertama saya akan tanyakan ke Mas Arnold dulu. Boleh. Halo Mas. Hai. Jika kita melihat Mas, namun awal launchingnya Toco sampai dengan sekarang, bagaimana menilai perkembangan yang sudah dilalui dan pencapaian saat ini tuh apakah sesuai dengan ekspektasi Mas Arnold? Woi, pertama-tama aku mau berterima kasih dulu sama kalian semua yang udah datang ya, semua yang supporting kita dari masa begini yang masih kecil, masih belum siapa-siapa. So aku berterima kasih dulu untuk itu, karena tanpa kalian kita nggak bisa bertumbuh soalnya. Terima kasih. Dan untuk pertanyaannya gimana dari awalnya? So di awalnya kita, mungkin kalian nggak tahu ya, dulu aku juga bangun e-commerce Indonesia, soalnya itu namanya Toko Bagus, cuma yang tua-tua yang tahu, yang masih muda nggak yang tahu. Siapa yang tahu Toko Bagus? Wah, sudah tua semua. Oke. It's okay, kita masih muda kok. It's okay. 40-14 ya? Iya. So, waktu aku mulai Toko Bagus, aku pengen bikin e-commerce yang bantu Indonesia sebenarnya, yang introduce e-commerce, karena masalahnya Indonesia itu sangat luas, dan aku lihat di kantorku sendiri waktu itu ada banyak yang jualan. Aku pikir kita bikin e-commerce aja biar nanti lebih gampang jualan. Waktu itu aku masih muda, sebab ya mau sekarang sudah tua. Nah, anak-anakku semua bilang aku udah tua, ya udah aku aja kalau gitu. Gini, waktu itu punya investor yang memang punya tujuan utama untuk classified. Ada yang tahu classified? Iklan baris online, memang seperti OLX. So mereka merubah nama Toko Bagus menjadi OLX, dan aku langsung merasa ini bukan punya aku lagi, daripada hancurin lebih baik lewat. Tapi di sana aku juga tinggalkan mimpiku untuk bikin e-commerce yang sehat buat Indonesia market. Nah, kemarin waktu aku lihat, kalau panjang bilang aja, kalau orang tua biasanya panjang ceritanya. Setelah itu aku banyak hal ya, bantu HP waktu itu, bantu bikin Matahari Mall, OVO, MBase, Busy, banyak perusahaan. Aku bantu banyak orang untuk bikin digital company. Tetapi mimpinya untuk bikin e-commerce sendiri masih ada, apalagi setelah aku lihat si hijau menjadi si joget, dan aku lihat si orange tambah rakus, dan yang lain-lain. Aku merasa ayo ini waktunya. Tapi sebenarnya aku belum serius sih. Nggak bikin nyaman ya tadi ya. Ini serius. Aku nggak lihat kesannya, aku lihat kesini aja dah. Aku belum serius, kita aku bangun lagi sama timku ya. Aku juga punya tim engineer sama produk lumayan banyak di BSD, sekitar 150-170 orang, dan aku ajak satu kelompok kecil. Hi Georgie, where are you? Mana? Hai. Aku jadi sangat cerewet sama Georgie sama teman-temannya di kantor untuk membangun salah satu marketplace yang kita kasih namanya Toco. Sebenarnya just for fun, tapi ternyata orang mulai pindah-pindah sekitar 10 bulan lalu. Nggak tahu kalian atau enggak, tapi ada banyak orang tiba-tiba datang dan kita belum siap sama sekali. Ya, semua server
ada asapnya keluar dan it was not okay. Ya bikin malu sedikit. Saya itu pikir it's okay. At least kita tahu yang kita mau bangun itu orang ada yang mau dan orang pengen dibantu. Ayo kita bikin lebih scalable. So kita bangun pelan-pelan ulang dari setiap seperti pesawat lagi terbang, kita ganti motor, kita ganti kursi, kita ganti pintu, semua waktu lagi berjalan. Tetapi semua growth-nya luar biasa. Ya, so ini aku punya mimpi seperti ini, tapi aku pikir itu akan terjadi, enggak sih. Apalagi setiap bulan kita grow lebih banyak daripada aku harapkan. Ya, setiap bulan aku pikir mungkin 10-15%. Nah, bulan lalu kita dapat lewatin 40% pertumbuhan transaksi dan lain-lain. So, luar biasa growth-nya. Sekali lagi terima kasih support-nya. Itu sudah jawab semua pertanyaan atau belum? Belum. Jadi sudah sesuai ekspektasi awal Mas Karno atau masih Melewati ekspektasi. beyond expectation? Yes. Oke. Karena pertanyaan selanjutnya ialah Mas Karno sudah merasa puas. Karena kan beyond. Jogi, aku pernah merasa puas enggak? Enggak sih, aku nggak puas. Aku perfectionist. Harus jujur, aku perfectionist. Dan memang Tocho belum perfect. Ya, tadi aku ketemu aku paling masuk tadi, langsung ada banyak ide untuk bikin lebih bagus lagi. Aku tahu kita masih harus punya banyak fitur tambahan, banyak semua tim masih muda, ya, dan mereka harus belajar semuanya. Tapi aku yakin, aku puas. Nggak pernah puas, tapi aku puas dengan supportnya, oke? Okay, good answer. Good answer. Sekarang dulu dong untuk Mas Karno. Selanjutnya saya pindah ke Om Botak dulu. Mas Karno. Om Botak, sebagai seorang yang sangat memahami dinamika pasar digital Indonesia, marketplace expert lah ya, Mas Om Botak, sorry. Kalau melihat posisi dan potensi Tocho saat ini di tengah ketatnya persaingan e-commerce itu seperti apa? Mau jujur atau mau? Kalau mau jujur, mungkin harus pindah ke sana dulu. Jujur, please. We're friends, are honest. Iya. Kita kenal Tocho ini udah 1 tahun. 1 tahun ya. Jadi waktu awal-awal Tocho ini muncul di permukaan, semuanya punya harapan yang tinggi sama Tocho. Ya, jadi semua ada beberapa seller langsung pada buka di Tocho ya. Langsung pada buka di sini pengen coba. Cuma memang dalam perkembangannya 1 tahun belakang tuh kelihatannya Tocho-nya masih adem-adem saja. Ya. Bahkan tadi ada beberapa yang saya ngobrol, saya udah upload nih, tapi saya udah lama nggak buka. Karena mungkin tidak ada orderan. Jadi barangnya udah nggak update nih. Tolong buka dan update karena aku sangat sedih. Lihat, semua orang komplain belum ada order, tapi setiap pagi aku cek ada sekian banyak order yang malah belum di accept sama sellernya. Itu bikin aku sedih sih. Benar. Nah, makanya ada satu fitur yang baru diluncurin itu sama Tocho yang sangat membantu. Fitur untuk email kalau ada pesanan yang masuk. Ya, ini kan baru mulai masuk 1 bulan lalu ya. Iya, waktu aku weekend merasa kenapa ya ada yang lupa klik etc. So waktu itu kita kirim email, kita push notification sama kalau benar-benar nggak mau baca semuanya kita juga kirim WhatsApp. Tapi WhatsApp aku klik kan mahal. Lanjut. Jadi waktu saya upload di Tocho bikin toko, saya juga nggak cek lagi. Ada beberapa pesanan nggak cancel saya. Yang ini jujur, ya kan ngomongnya jujur ya. Tapi waktu keluarin fitur yang ada email, saya dapat emailnya tuh. Karena kalau email saya cek, ya kan, wah buru-buru kirim, ya buru-buru kirim. Jadi kalau ditanya udah jualan Tocho, udah.
gara-gara ada email. Nah jadi dengan adanya improvement di fitur-fitur itu dari sisi seller pun sangat terbantu ya. Aku malah minta customer support juga. Setiap pagi aku kirim list untuk semua seller yang terima ordernya yang belum accept. Aku punya harapan yang tinggi pada customer support untuk mereka hubungi satu-satu, tapi lumayan banyak juga sih saat ini. So, tapi ya, kalau ada cara lain aku bisa sampaikan kalau dapat order kasih tahu ya. So, aku tahu ada email, ada kalau mau surat mungkin Lama sampainya. ya. I'm Ya. desperate. Ya. Jadi menurut saya this is ini udah satu improvement yang enak banget buat kita ya. Nah, tahun lalu dibandingin tahun ini, memang landscape perubahan marketplace-nya juga cukup drastis ya. Tahun ini dan detik ini sekarang kita merasa dari biaya admin dari marketplace lain ya di sebelah terutama di TikTok kita merasa itu luar biasa banget kenaikannya dan perubahan algoritma iklannya juga tahun ini juga berasa banget seperti katanya Arno kok kelihatannya rakus gitu ya, banyak sekali maunya. Jadi menurut saya tahun ini benar-benar momen yang tepat untuk kita fokus lagi, bukan cuma untuk buka toko, tapi pikirin gimana caranya bawa traffic supaya toconya rame. Karena kalau bukan di toco, mungkin kita jualan rame tapi marginnya nggak ada. Ya, padahal kita sebagai seller kan bayar gaji kan perlu pakai margin ya, perlu duit ya, bukan paket ya. Kalau kita seller paketnya banyak, sebenarnya agen ekspedisi kita ya tapi kita seller itu bukan cuma paket banyak tapi marginnya harus banyak. Jadi kita punya harapan yang besar supaya Toco cepat-cepat improve-nya juga banyak internal, sehingga semua orang yang belanja di Toco punya buyer experience yang bagus, jadi dia nanti repeat order di Toco, jadi ekosistemnya makin gede. Tapi ini tentunya butuh dukungan dari kita semua yang ada di sini buat fokus, karena kalau memang cuma dari Toconya sendiri pasti berat. Ini perlu dari kita semua di sini buat sama-sama lah ya, supaya kita create satu ekosistem yang sehat. Memang saat ini ada di tagline kan ya, keluar dari marketplace ya kan teman-teman ya. Tapi kalau saya lihat di orang Indonesia ini trust levelnya untuk ke website itu kok kelihatannya sulit ya. Karena mungkin orang Indonesia udah sering ditipu kali ya. COD ditipu ya kan, beli Facebook kena tipu. Jadi masyarakat Indonesia ini sebenarnya masih perlu marketplace sebagai tempat buat tracker. Ya, terutama teman-teman yang komunitas ya. Tapi kalau komunitas menurut saya lebih mudah dibandingin teman-teman yang jual barang-barang yang istilahnya tingkat persaingannya lebih tinggi lah ya. Ya kan, kalau teman-teman tadi kan kartu Pokemon mungkin sangat spesifik ya. Sekarang juga barang lagi susah ya. Ya kan, jadi mau dia garin ke Toco menurut saya tuh barang yang paling enak. Tapi teman-teman yang lain yang jualannya persaingannya banyak, ini kita perlu secara kolektif bareng-bareng supaya growth-nya di sini cepat. Karena edukasi masyarakat buat beli ke WhatsApp atau beli ke website pasti lebih susah dibandingin beli ke Toco. Ya, karena ada Toco sebagai third party, biar orang juga ada trust di sana. CS-nya masih manusia. Memang manusia dan mereka juga punya hati, dan kadang-kadang aku juga kasihan sama mereka sih. Makanya ada hati kuning ya gitu dia. Iya. Ya. Nggak ada masalah politik ya, by the way. Ya, itu sih kalau dari saya. Tepuk tangan dulu dong untuk Om Botak. Tadi mungkin Om Botak udah mention lah terkait dengan keunggulan kompetitif atau unique benefit dari Toco gitu ya. Selain 0% untuk unique benefitnya. Selain itu menurut Om Botak, apalagi benefit yang bisa di-offer oleh Toco sebagai sebuah platform? Database, ya kita perlu database sekarang yang di Shopee kan udah nggak bisa ya. TikTok kemarin itu masih bisa, sekarang matanya udah nggak bisa
matanya kalau diklik suruh chat TCS ya. Jadi udah ditutupin juga. Jadi kita merasa database itu penting. Kalau enggak, dengan biaya iklan yang semakin tinggi, cost of acquisition kita buat dapetin customer baru tuh makin ya berat, karena setiap hari ya untuk dapetin customer harus iklan lagi. Apalagi sekarang iklannya kita nggak bisa kontrol. Kalau dulu kan kita bisa tahu yang mana datang dari iklan, yang mana bukan, ya kan? Sekarang di TikTok ini kita iklannya kan dari GMV Max satu toko kan, kita benar-benar udah nggak bisa pilih lagi barang yang mana yang mau kita iklan. Jadi kita pun udah nggak bisa bedain antara organik mana, iklan mana, nggak bisa. Nah, aku kok melihat kalau sekarang di Shopee juga sama kayak gitu. Dimana ini kan baru nih, kalau teman-teman lihat ada iklan otomatis sekarang. Bukan GMV Max sih, tapi iklan otomatis yang tarik persentase dari saldo. Dimana kalau kalian nyalain itu, semua barangnya diiklanin kan. Prediksiku itu akan menjadi utamanya di Shopee. Ini prediksi ya, nggak tahu ya. Dan kita juga nggak akan bisa kontrol barang mana yang kita mau iklanin atau enggak. Jadi akan sama kayak di sebelah. Karena mereka udah mulai dengan iklannya jadi CPM kan. Ya kan? Jadi orang klik nggak klik, bayar. Dan nantinya kita udah nggak bisa kontrol lagi. Semua yang mau jualan ya harus nge-ban di sana sih. Jadi akan semakin mahal aja sih menurutku. Ya tadi aku ngobrol dengan beberapa seller ya, concernnya apa yang terlihat di dashboard, omsetnya itu ketika kita tarik ke saldo, ya tadi ada yang bilang kok cuma ibarat 100 juta ketika tarik cuma 70 juta, berkurang 30%, ya. Dibilang ini beneran gak sih Om? Saya bilang itu mah kalau cuma 30% itu mah standar. Ada seller yang di dashboardnya bisa 2 kalinya, jadi cuma dapat tarik setengahnya karena banyak yang cancel. Nah, indahnya di Toco, omsetnya berapa tarik sama, karena nggak ada potongan selamanya, ya. Jadi sebenarnya kalau kita pakai sistem Pareto, ya nggak tahu ya, gimana kita bisa bikin, anggaplah 20% omsetnya di Toco ya, tapi itu bisa jadi 80% daripada profit kita. Ya. Amin. Setelah itu jadi 80-100. Ya. Mungkin lebih gampang ya. Makanya kalian bisa lebih gampang dapat omsetnya di Toco. Buat kamu seller yang ingin omsetnya 1M per bulan, subscribe channel Cerita Om Botak supaya kamu dapat konten-konten daging setiap harinya.